Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggabungkan antara algoritma sorting dengan algoritma searching. Kita menggunakan algoritma sorting itu yang bubble sort, sedangkan algoritma searching kita menggunakan yang sequential search. Nah, kenapa kita harus menggabungkan antara sorting dan searching? Karena nanti ada beberapa algoritma searching yang mensyaratkan untuk dilakukan sorting dulu. Jadi data bisa dicari, tetapi data harus diurutkan dulu. Bila datanya belum urut, maka searching-nya ini tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, maka itu kita butuh untuk melakukan pengurutan dulu, baru kemudian dilakukan pencarian, searching. Nah, di sini saya akan mencoba menggabungkan antara bubble sort dan sequential search. Mungkin di materi kita sebelumnya, saya sudah buka ini. Caranya bagaimana? Caranya digabungkan aja dulu semua. Jadi kemarin kita menggunakan bubble sort ini, cuman kemarin kita terpotong dengan tabelnya, maka nanti yang sebelah sini juga harus digabungkan. Maka langkah pertama adalah mengcopy dulu ini. Copy dulu, kita taruh ke dalam sebuah file. Kita paste-kan. Ingat, di bawahnya masih ada sedikit, karena kemarin kita potong untuk tabel. Kita ini juga copy. Kita pastekan di sini. Nah, oke. Ini langkah pertama, mengkopikan bubble sort. Ini dulu. Kemudian yang kedua, kita mengkopikan searching-nya. Sequential search. Ini, sampai sini aja. Kita copy. Kemudian kita taruh di bawahnya. Nah, masalahnya, jika kita jalankan langsung gitu ya, hasilnya bagaimana? Error. Kenapa? Karena di dalam satu file ini terdapat dua program. Ini program yang pertama, ini program yang kedua. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya sebenarnya mudah saja. Ini buka tutup penutupnya. Ingat ya, untuk yang bubble sort, penutupnya ini, kurung kerawal 2 ini, saya cut. Begitu juga yang ini, kita hapus pembukanya sampai data ini. Kenapa datanya dihapus? Karena yang data yang dipakai adalah data yang atas. Kalau kita akan menggunakan data yang bawah, ya tinggal diganti saja. Nah, cuman masalahnya ada beberapa bagian yang tidak boleh dihapus. Misalnya ini, import. Import Java ini, Java EO ini, tidak boleh dihapus. Kenapa? Karena kita menggunakan buffer reader. Nah, maka kita pindah saja ke atas. Nih. Oke. Yang kedua, ingat, jika kita akan menginput data lewat keyboard, ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu import Java EO, kemudian terus, exception, baru kemudian buffer reader. Nah, untuk itu, terus ini jangan dihapus, tetapi pindahkan ke main
program yang atas ini. Oke. Tuh. Baru kemudian kita lihat sekali lagi. Ini penting nggak? Nggak penting. Dihapus. Ini pembukanya juga dihapus. Ini sudah dihapus juga. Datanya, data ini juga dihapus. Karena kita menggunakan data yang punyanya Bubbleshot. Oke, kita gabungkan. Nah, kemudian kita lihat bahwa nama filenya Bubbleshot and Sequential Search, sedangkan di sini Bubbleshot. Oke. Nama ini boleh apa saja lah. Kita ganti dengan gabungan gitu aja. Cuman ingat, kalau kita menggunakan nama filenya beda dengan sini, yang ini beda dengan ini, maka kita harus hapus publiknya. Oke. Langkah pertama selesai, yaitu menggabungkan. Nah, apakah ini sudah bisa berfungsi dengan baik? Kita coba. Compile. Oh, ternyata error. Errornya kenapa? Errornya sini. I, berhenti di I. Kenapa? Karena ternyata di sini dideklarasikan I, di sini juga dideklarasikan I. Masing-masing mendeklarasikannya sendiri. Maka kita deklarasikan sendiri saja di paling atas, integer I, J. Sekalian ya. Nah, kita hapus yang deklarasi-deklarasi di dalam perulangan-perulangan sendiri semuanya. Ini. Kemudian ada lagi. Oke. Kalau tidak ada, kita coba compile. Oke. Compile oke, kemudian eksekusi. Nah, tampilannya seperti ini. Mungkin kurang rapi, tapi kita coba dulu fungsinya. Kita misalnya di sini ada data 2, 3, 8, 10, 15, 22. Ini data tadinya belum urut, seperti ini. Kemudian diurutkan. Jadi ini. Kemudian kita cari yang ada. 8 misalnya. Oke, data ada. Jadi, secara fungsi, ini sudah berfungsi dengan benar. Sampai saat ini. Tetapi tampilannya nggak rapi ya. Oke, kita rapikan. Sebelum masukkan data di sini, oke, kita kasih sebuah ganti baris ya, sebuah perintah untuk menggantikan baris. Oke. Kita coba lagi. Oke, sudah ganti baris ya. Kita masukkan 15. Oke, data ada. Data berhenti di 4. Itu artinya di data keempat. Nomor indeks array keempat. Ingat, array dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Oke ya. Kita buktikan lagi. Jalankan. Kita cari 10. Oke, data berhenti di 3, artinya di indeks nomor 3. 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, itu kalau tadi datanya ada. Bagaimana kalau datanya nggak ada? Misalnya kita cari 4. Datanya nggak ada. Kita cari. Oh, ternyata ada sebuah kesalahan. Kesalahannya di mana? Kita lihat array index out of bound. Artinya apa? Ada sebuah
deklarasi array yang tidak sesuai. Di mana? Oke, kita lihat array, ini deklarasi array. Ini ada 1, 2, mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 data, length-nya 6. Kita lihat di sini, data length, oke. Semuanya menggunakan length. Nah, tetapi di sini, di bagian pencarian, karena tadi kita menggunakan penggabungan, di mana algoritmanya sedikit berbeda, di mana di pencarian tadi datanya ada 8, sedangkan di sorting ada 6, maka untuk amannya kita ganti saja dengan data length saja. Sama seperti ini. Supaya apa? Supaya kita tidak usah menghitung jumlah array, panjang array-nya. Kita ganti. Oke, kita buktikan. Compile. Oke. Nah, misalnya kita cari data yang tidak ada, karena tadi error-nya adalah di data yang nggak ada. 4 misalnya. Nah, data berhenti di 6, kemudian hasilnya data tidak ada. 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya, tidak ada data di dalam pencarian ini yang ditemukan. Karena apa? Karena memang datanya tidak ada. Oke, itu saja cara penggabungan, tidak terlalu sulit, tetapi hanya butuh penyesuaiannya saja. Oke, nanti kita bahas untuk yang penggabungan dengan algoritma sorting dan algoritma searching yang lain. Oke, itu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.